Pak Nah, Guru Ci Yusti. nah ini Nah, wis gak usah pakai tripod wis wis. ya. Ya, selamat sore. Sorry, nambah nutrisi dulu sekalian. Ya, ya, silakan, silakan. Oke. Halo Pak Denny. Ya, ya, ya. Halo Perkenalan Mas. dulu, silakan. Halo Ini Pak Pak. Yusak dan ini Mas Wimpi. Saya Oh, Wimpi salam Pak Mas dari Bibi. Solo Pak. Solo, saya Sidoarjo, Iya. tapi asli Blitar. Mantap. Ya, jadi teman-teman, Mas Wimpi ini sekarang punya apa ya, tugas baru gitu ya di EHUB. Singkatannya apa EHUB? LPTL House of Prayer kok. Oh, oke. Jadi lagi hari-hari ini lagi sama-sama menara doa apa ya? K-nya apa sekarang? Kota ya? MDK itu apa? Kota ya? Ya, ya baru Oke, bareng-bareng menara. sama MDK Nasional. Oke. Berapa hari doanya itu? Kita 21 hari selama dari jam 6 sore sampai 10 malam waktu Indonesia bagian barat. Oke. Pak Yusak kurang kegeser nih Pak. Sebentar. Ya, Ini loh. jelas ya, cerah. Lebih enak. Oke, ya silakan dari siapa ya? Dari Mas Wimpi dulu nih. Sore hari ini kan kita bicara soal missionary worship gitu ya. Sebelumnya terima kasih sudah bareng-bareng sore hari ini ngobrol bareng, ngobrol santai aja. Ya tentang missionary worship. Kalau mungkin terjemahannya kalau saya nggak salah tentang penyembahan yang misioner gitu. Jadi seringkali di gereja atau musim-musim ini kan juga masih banyak yang minta doanya ke pendeta. Sementara satu pendeta ngurusi sekian banyak jemaat dan hari-hari ini banyak yang terpapar dan itu akan tentunya sangat sulit. Harusnya sekarang masanya menurut saya orang-orang atau jemaat atau saya tidak terlalu suka istilah orang awam sebenarnya. Jadi itu bergerak gitu ya, orang-orang kudus bergerak, orang-orang percaya bergerak bersama. Nah kita apa namanya, kita ini berdoa, kita ini menyembah Tuhan dan sekaligus misi bergerak. Nah, selama ini ada di gereja mungkin juga ada departemen worship, ada departemen misi begitu yang terkotak dalam departemen. Lalu juga dulu zaman saya, nggak tahu kalau sekarang ya, dulu itu ada orang yang berkata kalau pendoa itu gak gerak-gerak gitu ya, gak mau bergerak. Kalau kalau orang misi kurang doanya, itu apa gimana. Nah sekarang kita akan bicara bukan apa kata orang, bukan apa kata realita atau fakta di lapangan yang sering kita ketemui, tapi lebih kita pengen tahu ini dari konsep biblikalnya gitu, atau juga pengalaman dari. Dan di tengah-tengah kita sore hari ini itu saya memilih kedua orang ini ya, Mas Wimpi dan Pak Yusak, karena saya melihat apa yang mereka kerjakan ya, EHUB dan teman-teman di Fire Generation dan teman-teman ini istilahnya berdoa iya, misi iya begitu. Lalu Pak Yusak sebagai gembala jemaat, apa yang dilatihkan ke jemaat, DNA-nya ke jemaat ya, profetik tapi juga mengerjakan misi penginjilan. Nah jadi dua ini saya percaya dua orang ini bukan hanya nanti sharing atau khotbah, tetapi lebih membagikan hidup karena mereka menjalani dari apa yang akan mereka sampaikan. Nah, bagaimana ceritanya sampai dibawa sejauh ini, tentunya ada proses, ada pembelajaran tersendiri dari mereka bersama Tuhan, perjalanan bersama Tuhan. Mungkin kesempatan pertama ini saya berikan ke Bimbi dulu deh, ya, kira apa yang mungkin bisa di-share kita 10-15 menit ini ke depan. Oke, terima kasih kok. Ya. Kalau kita bicara tentang missionary worship gitu ya, dulu di mindset saya juga sama kok. Jadi pendoa itu pokoknya ya berdoa saja gitu. Tugasnya berdoa. Nggak harus kamu di lapangan ya, biar orang misi yang bermisi gitu.
toh upahnya juga sama 1 dinar gitu. Sama saja, yang penting ya harus ada orang yang berdoa, ada orang yang bermisi, masing-masing punya bagian gitu. Tapi dalam perjalanan saya berproses bersama dengan Tuhan, ya kita sampai satu titik kita akan ditarik kepada satu hal ya, tentang amanat agung kalau kita bicara basicnya kan, pergilah gitu. Dari kata pergi itu kan kita jadi berpikir kan, oh berarti kalau orang yang ada di lapangan itu tidak harus penginjil gitu, tidak harus orang yang langsung face to face dengan jiwa-jiwa dan ngomong kamu harus terima Yesus dan sebagainya. Tidak, ternyata ada satu pola dalam tanda kutip yang saya pribadi alami ini berdasarkan pengalaman ya. Waktu kita bergerak ini kan saya di Fire Generation juga, kita kan ada bagian penginjilan gitu, ada bagian misi namanya Fire Mission. Kita ke pulau-pulau, ke beberapa wilayah, dan saya beberapa kali ikut di situ dan sempat saya bertanya bagian saya apa gitu. Berkhotbah juga saya tidak pinter ngomong. Dari dulu pelayanan saya memang ada di bagian doa, tidak kelihatan gitu. Dan tapi begitu ada di lapangan, karena kita belajar bahwa untuk kita menginjil itu ada banyak cara gitu. Untuk kita bermisi itu ada banyak cara. Ada yang langsung di lapangan dengan cara ke sekolah-sekolah, ada yang model social movement dalam penginjilan. Tapi ini yang sebenarnya ya sedang dikerjakan oleh teman-teman House of Prayer. Itu tentang missionary worshiper gitu. Jadi beberapa teman, tidak hanya kami dari Jakarta pun melakukan. Jadi mereka pergi ke beberapa tempat untuk menyembah Tuhan di sana, untuk mereka declare, mereka share tentang kebenaran firman, mereka memperkatakan itu. Dan kalau kita berbicara seperti ini, ya sudah bukan lagi terkotak, oh departemen doa harus ini toh, harus seperti ini, harus seperti ini, tidak bisa gitu. Apalagi dengan pandemi seperti ini ya. Dalam pandemi seperti ini kan orang akan lebih fleksibel. Bahkan hari-hari ini sedang terjadi fenomena, terutama di pelayanan kami dan apa yang saya lihat di lapangan. Kita lihat COVID meningkat dan sebagainya. Tiba-tiba banyak teman-teman yang mulai melakukan healing room gitu, membuka healing room untuk semua orang gitu. Bahkan dari yang sekolah-sekolah, kampus-kampus, bahkan gereja lokal pun membuka healing room. Bagi saya pribadi itu bentuk misi yang mungkin tidak dilihat orang gitu. Orang berpikir misi harus di lapangan, tapi ternyata ada ya misi lewat online pun ternyata bisa dikerjakan gitu. Dan bagi pendoa syafaat pun itu bagian yang cukup penting yang sebenarnya harus dikerjakan gitu. Karena dimanapun kita berada, kita harus jadi terang gitu kan, yang harus kita hidupi gitu. Kita terang dan kita garam dunia. Jadi penting untuk kita declare, memperkatakan firman dimanapun. Kita menyembah di banyak tempat pun bisa, tidak harus di gereja, tidak harus di rumah. Bahkan kita kalau kita pergi, kita kan selalu bawa alat musik kemanapun kita pergi gitu. Kita selalu nyembah di tempat-tempat yang kita datangi gitu. Bahkan terkadang itu ya spot terbuka gitu. Kita menyembah Tuhan di sana dengan free. Pokoknya kita sembah Tuhan aja, kita tinggikan nama Tuhan dan kita declare apa yang jadi isi hati Tuhan lewat firman yang kita baca gitu. Itu sih mungkin yang sedikit saya bagikan tentang missionary worshiper gitu. Oke, ya. Oke, dilanjut dari Pak Yusak dulu deh Pak. Gimana kira-kira apa yang sampai hari ini yang Pak Yusak kerjakan ini jadi sebuah keyakinan kan? Tentunya ada proses tadi yang saya katakan juga tahu ini kan ada proses dengan Tuhan, ada proses pembelajaran secara pribadi sampai apa yang dikerjakan ini menjadi sebuah gaya hidup missionary worshiper ya, missionary worshiper. Nah,
Silakan Pak, bisa disampaikan pandangannya soal itu, Pak. Gimana, suara saya jelas? Jelas, jelas. Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Saya share sedikit dari beberapa pengalaman yang saya alami, termasuk bikin lagu-lagu itu saya inspirasinya tidak melulu ketika saya dalam rang doa berdoa, enggak. Tapi lebih banyak sering itu ketika saya penginjilan di jalan. Seperti lagu Mboten Nate Gelo, Los Rewel. Itu Ngandel Gusti, itu juga benar-benar inspirasinya ketika itu di jalan. Contoh nih, pas saya ke perjalanan ke Pati, itu capek banget. Nah, ketika ke dalam kondisi capek seperti itu, saya tuh disalib sama truk. Nah, di bak truk itu ada tulisannya gini, Gusti aku wis karewel. Mantep ini. Itu langsung ser gitu. Nah, itu sesuatu yang ide, inspirasi. Saya percaya itu bukan karena terjadi, bukan karena saya di mana-mana, bukan karena saya mengotak-ngotakkan ya, doa itu atau worship itu harus di tempat-tempat tertentu, di lokasi-lokasi tertentu, tetapi itu harus menjadi satu kesatuan atau integrasi antara hidup kita, praktek sehari-hari, dan apa yang kita terima itu harus terintegrasi. Nah, contoh lagu kayak ini, Mboten Nate Gelo, Kulo Mboten Nate Gelo, itu kan? Dari Gusti Yesus pingaselaminya. Saya dulu berpikir kalau saya ini lumayan lah punya suara lah, punya suara lumayan, ndak fales. Jadi ketika ada teman saya waktu itu, Erwin bilang nawari saya untuk ikut praise worship, saya seneng banget itu. Saya setuju, saya seneng banget. Dengan alasan seperti ini, saya punya talenta harus saya maksimalkan gitu kan. Apalagi ini bicaranya soal worship, soal penyembahan gitu. Kemudian saya ikut training. Nah, setelah kurang lebih 3 bulan ikut training di gereja kami yang lama itu, saya dipanggil sama salah satu gembala distrik. Dia berkata seperti ini, sopo sing ngongkon kowe melu praise worship gitu kan. Padahal itu sudah di trial gitu. Terus saya bilang, sebelumnya dia tanya sih, sebelum dia sopo yang ngomong dia tanya, saya bener tak ikut praise worship? Iya, saya ikut itu. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali tanya, dia balik bertanya, sopo sih ngongkon gitu. Loh, saya kaget. Saya berpikir ketika saya dipanggil itu saya dapat apresiasi. Karena apa? Karena pertama, saya punya talenta di situ. Kedua, memang saya memiliki kecenderungan hati di situ. Sehingga tanpa disadari sebenarnya saya itu mengkotak-kotakkan. Kalau talenta saya yang bisa nyanyi itu harus selalu disalurkan di mimbar gitu. Tapi ketika pemimpin saya berkata seperti itu, sopo sih ngongkon itu, akhirnya saya tanya, loh berarti pelayanan saya apa Pak? Kamu berdoa dulu tak sama Tuhan. Akhirnya saya berdoa, saya ditunjukkan sebuah penglihatan, yaitu tentang Gua Adulam. Wah, sudah tahu persis ini saya. Kalau bicaranya soal Gua Adulam pasti nggak jauh-jauh dari pelayanan Panu Kadas Purap gitu kan. Akhirnya saya berdoa. Saya minta peneguhan sama pemimpin saya, ketua departemen saya, ya didoakan. Akhirnya sudah saya mulai turun ke jalan. Dan di jalan ini saya mau katakan gini. Secara esensi ketika bicara soal worship, ketika bicara soal pujian dan penyembahan, itu tidak ada kaitannya yang pertama dengan lagu. Kedua, tidak ada kaitannya dengan alat musik. Tapi itu pure murni sikap hati, sikap hidup kita yang senantiasa tertuju kepadanya 24 jam sehari, 7 kali seminggu, 7 hari seminggu, dan seterusnya seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan itu, bisa enggak kita mengendalikan, mengkondisikan pikiran kita untuk tertuju kepadanya setiap saat? Karena ketika saya di jalan, ada beberapa poin ini sampai sekarang aja deh. Kemarin saya PI di Blitar Selatan, itu tanpa disadari, itu menuntut kita untuk kita bisa
gini, orang ketika kita PI supaya itu biar lebih tajam, kan kita menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Kan? Yeah. Kalau kita mengkotak-kotakan antara apa ya, sebuah ini, oh mesti ini lagu ini saya harus nyanyi dulu, nggak bisa seperti itu. Padahal kalau dalam situasi kondisi tertentu, kita tuh nyanyi aja nggak bisa. Betul. Kita jangankan nyanyi, kadang untuk menyampaikan firman mesti pelan-pelan. Dalam sebuah komunitas yang kita tahu persis ya, kalau kita di gereja kota enak lah, ada peredam dan lain sebagainya, kita bisa los. Tapi di tempat-tempat tertentu nyanyi aja nggak bisa. Tapi saya diberi hikmat. Saya diberi hikmat bahwa ketika worship itu sudah terintegrasi dalam hidup kita, di Mazmur 40 itu dikatakan seperti ini. Mazmur 40 ayat 4. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Lagu itu seharusnya didengarkan. Tapi di ayat ini, lagu itu bisa dilihat. Buktinya apa? Banyak orang akan melihatnya, berarti lagu itu bisa dilihat. Artinya, atau dengan kata seperti ini, sebuah lagu yang sudah kita hidupi, itu bisa menjadi sebuah manifestasi bentuk fisik dalam hidup kita, sehingga orang bisa melihat hidup kita itu jadi lagu itu sendiri. Saya mau katakan ini, lagu yang sama bisa menjadi berbeda, tergantung siapa yang menyanyikan. Suara bisa enak, skill bisa full, tapi kalau sikap hati tidak tertuju kepada Tuhan, itu bisa beda hasilnya. Lagu yang sama. Jadi, ketika bicara misi dan PI dan penginjilan, worship dan penginjilan, worship dan penyembahan, itu sesuatu yang memang seharusnya terintegrasi. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya, orang yang suka menyembah, orang yang suka menaikkan syukur, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, pasti hatinya tidak bisa kalau lihat jiwa-jiwa itu pasti. Nggak tahu gimana manifestasinya, seperti Mas Yudi tadi bilang kan, manifestasinya bisa bersaksi lewat berbagai macam sarana. Mungkin tidak harus seperti saya pribadi lepas pribadi, tapi bisa berbagai macam cara, apalagi dalam situasi pandemi seperti ini. Nah, intinya nggak bisa memang dikotak-kotakan. Semakin hati kita melekat sama Tuhan, lihat jiwa-jiwa itu berbeda. Jiwa-jiwa itu berbeda. Nggak bisa untuk nggak ngomong. Nah, dari situ juga Tuhan akhirnya berikan saya banyak hikmat. Melalui lagu-lagu ini, kemarin kayak saya pas pergi, saya cuma ngomong gini, Mbak, hidupku itu, Mbak, sampai iso tak dadekne lagu, Mbak. Iya toh, Mas? Iya. Judulnya Los Gak Rebel, Mbak. Judul YouTubeku ya, gitu. Kemudian saya buka dan ini, Mbak. Nggak tahu kenapa tiba-tiba ini matanya tuh berlinang. Kemudian dia ngomong. Dia memang dari seberang. Tapi itu kesempatan saya untuk saya sampaikan kabar baik. Lewat lagu itu. Mungkin kesannya biasa sih. Ketika saya bikin lagu yang jroning atiku, jujur semalaman saya nangis, saya enggak kuat. Lagunya itu kan sebenarnya sederhana. Ini gini. Dalamnya hatiku, bahasa Indonesia ya. Hanya engkau. Jroning hatiku amun Gusti dadi. Hanya engkau kekasih jiwaku. Kau telah menebus hidupku. Hanya engkau. Engkau hatiku amun Gusti dadi katresnanu kang nebus panguripanmu amun Gusti dadi. Hanya engkau yang selalu ada di dalam hatiku. Dalamnya hatiku hanya engkau Tuhan dan Rajaku. Kuserahkan seluruh hidupku. Ku berserah hanya kepadamu. Dalamnya hatiku mengiringmu seumur hidupku. Setiap hari, setiap waktu, bukan memuji sampai
putus nyawaku. Ketika saya nyanyi itu, jujur semalam saya nangis, saya tidak bisa apa-apa. Tuhan cuma ngomong gini, tenanin. Kemudian saya dibukakan banyak hal. Gimana kamu lihat orang lain? Gimana kamu lihat dirimu sendiri? Gimana kamu lihat keluargamu? Gimana kamu lihat jiwa-jiwa? Gimana kamu mengasihi orang? Gimana kamu mengampuni orang? Itu sesuatu yang jujur, itu lagu sederhana. Tapi wong Jawa ngomong abot sanggane lek nyanyi. Sesuatu yang sampai sekarang tidak ada yang bisa ngomong apa-apa gitu. Jadi ketika saya menginjil, bukan menjadi sebuah beban bagi saya, tapi menjadi sebuah kesukaan, sebuah kehormatan, sebuah anugerah. Seperti itu. Itu yang coba saya share, saya sampaikan. Semakin saya menang, semakin saya hidup dalam penyembahan. Hati saya terhadap jiwa-jiwa semakin tidak bisa dipisahkan. Itu share saya. Ya, terima kasih. Ya, saya beri judulnya kan missionary worshipper, gitu. Jadi orangnya itu yang worshipper, missionary sifatnya, gitu. Jadi bukan misionaris yang menyembah, tetapi penyembah yang misionaris. Jadi lebih ke orangnya dulu yang menjadi penyembah, gitu. Nah, ini berikutnya lagi mungkin sedikit bahas begini. Apa yang jadi normal di kekristenan, gitu ya. Karena hari-hari ini kan COVID, gitu. Hari-hari ini COVID, banyak yang membutuhkan mukjizat. Ya, nggak salah dengan minta mukjizat, nggak salah dengan berdoa, gitu ya, nggak salah dengan minta ya keajaiban Tuhan. Tapi buat saya kita mesti merevisi atau memikir ulang, merethinking kembali tentang apa yang normal dalam kekristenan. Gitu. Nah, contohnya begini, orang minta sembuh, ya memang itu diberi Tuhan kesempatan, ya artinya memang Tuhan juga nggak menutup dengan mukjizat. Tetapi kan normalnya sehat, gitu, bukan sembuh, gitu. Mulai beberapa pengajaran gereja kan sudah mulai mengajar soal gaya hidup sehat, ya lalu hal-hal yang dan yang kemudian di dalam keyakinan kita juga harusnya normalnya sehat. Artinya kalau sakit penyakit, ya berarti itu paket kiriman yang nggak harus kita tanda tangan, gitu kan. Jadi kalau saya terima paket dari Tokopedia atau Shopee kan, kalau bukan untuk saya ya saya nggak tanda tangan kan. Artinya kan normalnya saya sehat, gitu. Normalnya saya ya nggak mau sakit, gitu. Artinya ketika sakit penyakit ya ditolak, kita geng aja, udah dikebaskan lah, artinya atau tidak mau diterima. Itu bukan legalitas kita pada penyakit kita. Kalau nanti deklarasi firman ya itu kan tidak punya legalitas untuk tinggal di dalam hidup kita. Nah, itu kan salah satu contoh. Tapi dalam kaitan penyembahan ini artinya soal ini sih, soal ngeroh itu normal atau enggak, gitu kan. Ya buat saya ya normal, gitu kan. Harus kembali hakikatnya kita apa, manusia roh. Mendengar suara Tuhan itu normal enggak? Ya normal, gitu kan. Yang mana yang normal? Pilihan kita yang mana yang normal. Nah, jadi pengen tanya nih dari sisi Wimpi, gitu ya, mungkin pernah nggak, gitu ya, sampai kemudian pandangan-pandangan ini masih muncul, gitu, atau mungkin dibilang kamu sekarang berdoa susah ngajak keluar, gitu, roh banget, gitu, atau mungkin lagi sharing juga ada ini ngeroh sekali, gitu. Nah, apa tanggapan ketika bicara soal ngeroh? Nah, apa yang jadi jawaban kamu, pandangan kamu dengan ini kan? Karena buat saya ya kita harus kembali pada hakikatnya menjadi seorang penyembah dulu, menjadi orang manusia roh dulu, manusia rohani dulu, gitu kan. Nah, ya, jadi nanti kita di sini akan singgung ke soal misi, gitu ya. Oke, dari Wimpi silahkan. Statement-statement itu kan saya juga sering dengar ya kok ya. Wah ini kok doa itu kok selalu ngeroh, kenapa gitu. Kok harus ini sebenarnya misalkan dulu ada statement yang gimana ya, pernah ini kan saya dalam satu kumpulan kita sedang berdoa gitu, tiba-tiba ada yang sharing dan ada orang yang boleh dikatakan nggak ngerti yang seperti itu gitu.
Pak Albert kan tidak mau nyebut orang awam ya. Ya ini boleh dikatakan ya awam gitulah. Terus tiba-tiba ada orang yang sharing ya dalam satu perkumpulan itu. Saya itu mau pergi kemana gitu. Saya selalu tanya sama Tuhan, saya harus pakai baju apa? Saya mau lakukan ini, saya harus pakai baju apa? Saya lakukan ini harus seperti apa? Saya lakukan ini harus seperti apa gitu. Masa Tuhan ditanyai terus? Apa Tuhan itu tidak punya kerjaan apa? Kamu tanyai terus. Sempet kan saya apa ya? Ada statement seperti itulah. Saya ketawa juga, terus saya mikir, waduh ini saya harus jawab gimana gitu kan. Kalau saya ngomong firman pun ya gimana, nggak nyanda gitu kan. Bener ya Pak ya? Daripada debat berkepanjangan gitu. Cuman ya akhirnya saya cuma kasih jawab aja sama dia. Kalau misalkan kamu nggak nyanda, kalau kamu nggak mudeng, nggak apa-apa, biar jangan dimusuhi. Kamu jangan judge, oh pendoa itu harus gini, enggak. Ya, bagian saya yang bisa saya sampaikan ya seperti itu. Karena kalau dengan orang-orang itu, masalahnya gini. Kalau kita tidak mengalami, itu kita sulit untuk bisa mengerti. Gitu. Kecuali kita mengalami Tuhan secara pribadi. Kita akan bisa memahami, oh ternyata kita itu tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Sampai satu kali saya ketemu satu orang, ini kesaksian. Dia ngomong panjang lebar gitu, terus tiba-tiba bahas ke satu perikop, bahas ke satu pembicaraan kok tentang dosa gitu. Kita ngomong dosa itu apa tuh? Dosa itu kan hamartia gitu. Saya cerita dosa itu meleset dari kehendak Tuhan. Jadi bukan melulu tentang dosa, tentang apa ya, yang kelihatan mata gitu. Tidak harus kamu mencuri, kamu membunuh gitu kan, kamu korupsi, tidak harus itu. Kamu berpikir yang bukan Tuhan aja itu berdosa gitu. Itu kan meleset. Coba bayangkan ini, saya bisa ngajari teman saya, bukan ngajar ya, saya bisa share ini. Coba bayangkan kalau setiap hari kamu melakukan sesuatu itu yang bukan Tuhan. Bukan Tuhan mau kamu lakukan. Kamu berdosa enggak? Jadi mikir kan orangnya. Jadi mikir juga. Karena kalau kita belajar lebih dalam ke sana, itu kan jadi orang Kristen kan jadi sulit sekali toh Pak. Menyenangkan memang, tapi sulit gitu. Berarti kan harus ngerti ini Tuhan mau apa gitu. Menyenangkannya apa? Menyenangkannya kita hidup dalam tuntunan Tuhan. Kayak tadi Bapak cerita itu loh Pak. Gandol sama Gusti gitu kan. Terus orang yang dengar bisa berkaca-kaca karena mungkin waktu itu dia ngalami hidupnya penuh kekosongan atau seperti apa. Tapi bagi Bapak mungkin nyanyi terus tiba-tiba nangis, Tuhan ngomong tenani gitu kan. Bagi kita yang ngalami tuntunan Tuhan itu kan jadi menyenangkan Pak. Benar ya Pak ya? Jadi menyenangkan sekali. Kita ngalami mujizat itu jadi menyenangkan sekali. Tapi bagi orang yang tidak mengerti kan, wah hidupmu aneh. Hidupmu aneh sekali. Dikit-dikit tanya Tuhan, dikit-dikit tanya Tuhan. Tuhan itu mikir sak dunia. Sak dunia dipikiri Tuhan, orang mikiri uripmu tok gitu kan. Kadang-kadang ada statement itu ya. Akhirnya kita share apa yang mereka mengerti, kita share dengan bahasa mereka. Kalau memang kamu ndak cocok, ndak nyanda gitu, jangan menghakimi. Sesuai yang kamu percaya, kita jalan. Ya saya hanya bisa membalikan kepada bahwa kita ini tubuh Kristus, nggak bisa ngejudge satu dengan yang lain. Kita nggak bisa menyalahkan mereka ketika mereka berbeda dengan kita. Gitu. Sebagai orang Kristen ya ini tentunya. Kita satu tubuh, kita makan roti yang sama, kita minum anggur yang sama, kita perjamuan kudus yang sama. Itu yang bisa saya bagi ya Pak ya. Jadi memang esensinya adalah dari hidup kita gitu. Oke, thank you. Pak Yusuf, ada yang mau ditambahkan soal menjadi membangun manusia roh atau ya kembali kepada hakikat kita sebagai manusia roh?
Ngeroh itu normal, Hmm. tetapi semua memang harus diuji. Dan itu sangat normal menurut saya. Jadi ketika kita PI bertemu dengan orang itu kan kita selalu berhadapan dengan 3 hal. Benteng, siasat, dan kubu. Selalu bertemu dengan seperti itu. Nah, dan semuanya ini ada di dalam pikiran orang itu. Makanya ketika kita berbicara dengan orang, sebenarnya kita itu sedang berperang dengan pikirannya. Atau dengan kata lain seperti ini. Siapa yang mempengaruhi, siapa yang dipengaruhi. Apakah saya yang terpengaruh atau dia yang terpengaruh. Baik itu melalui argumentasi, baik itu melalui filsafat, dan lain sebagainya. Memang kondisinya seperti itu dengan siapapun. Dan ini tidak kelihatan, tidak kasat mata. Baru kelihatan secara sepintas lewat perkataan. Tetapi di sisi lain, kalau saya suka bahasanya di Efesus itu, ada namanya spirit of your mind. Jadi di dalam pikiran itu ada spiritnya. Kalau kita tidak ngeroh, kita tidak akan bisa nembus spiritnya ini. Kalau hanya sebatas pikiran, kita bisa menerka-nerka. Memang dalam PI ada namanya dijajaki jerulan ceteke. Artinya kalau saya mau nyebrang ke satu tempat, saya harus pastikan saya harus lewat mana, caranya gimana. Saya bisa ambil batu, supaya saya tahu tingkat kedalamannya seperti apa, atau saya ambil galah, ambil kayu, saya coba raba-raba di situ, dan kalau tempat itu dalam, nah saya harus cari jalan yang lain. Jangan sampai saya tahu tuh dalam, saya lewati, saya malah tenggelam. Ini berbicara bukan hanya di area mana saya harus bermain, bukan hanya itu, tetapi dalam sebuah dialog perbincangan, kita itu bukan hanya menilai seseorang dari sebatas mana, kalau orang seberang bilang keilmuannya, tetapi secara spirit, roh kita itu juga akan terus berinteraksi dengan orang itu. Kalau kita tidak jadi penyembah, nggak bisa. Kita akan mudah tertipu dengan gini. Mungkin kita jago lah, kita punya kemampuan sebagai seorang psikologis, seorang psikolog gitu kan, mungkin punya kemampuan di situ. Ya, tapi batasannya kan hanya sampai sebatas di pikiran itu tadi. Tapi kalau bicara soal hal yang paling lebih dalam, ya harus terinteraksi antara roh kita dengan roh Tuhan. Seperti itu sih ya. Mau tidak mau memang banyak hal, ya, semuanya itu normal gitu. Contoh nih, ini kesaksian teman saya. Teman saya punya persekutuan di Mojokerto. Ketika dalam persekutuan doa itu, mereka dapat penglihatan. Dan penglihatannya itu jelas banget. Salah satunya ke sebuah hutan, dan di hutan itu ada pokoknya ada 2 orang yang memang harus, kayak ada perumpamaan lah. Akhirnya doa lagi, di hutan mana? Ditunjukkan jelas lagi. Akhirnya teman saya datang ke hutan itu, persis seperti penglihatan di bawah. Akhirnya dia bisa ngomong seperti, Pak, kula teng mriki diutus Gusti Allah, jadi ora enek sing iso nglarang kula teng mriki. Itu ngeroh, pernyataan roh, dan ketika dibuktikan, ya banyak hal dalam penginjilan, misi, ya memang kita harus ngeroh. Dan memang harus dibuktikan. Kalau enggak gitu ya, kita akan bekerja dengan kekuatan kita sendiri. Wong namanya ngeroh itu kan Roh Kudus yang menuntun, kita yang ngikuti, itu kan ngeroh sebenarnya. Makanya menjaga sikap hati yang benar itu yang enggak mudah memang. Itu butuh komitmen, butuh strong will, kemauan yang kuat untuk kita tetap di dalam level yang sebenarnya. Ini sebenarnya ini memang bisa diterapkan. Satu misal kemarin, beberapa hari yang lalu, panas saya tuh demam. Tinggi banget. Akhirnya saya ambil keputusan. Saya ingat semua ayat Alkitab. Saya mulai deklarasikan. Saya mulai perkatakan. Orang bilang mungkin itu ngeroh. Turun-turun. Tapi faktanya ketika saya terus perkatakan. Saya deklarasikan. Dan saya berbahasa roh. Itu panasnya turun. Sampai sekarang. Dan saya kondisinya normal sekarang panasnya. Jadi yang namanya manusia roh ya wajar lah. Normal kalau kita ngeroh. Nah, yang tidak normal itu justru ketika kita tidak ngeroh. Nah, tapi masalahnya tidak hanya asal sekedar ngeroh. Semua harus dibuktikan, diselaraskan dengan gaya atau praktek hidup kita. Yang harus selaras dengan tuntunan roh itu. Roh itu kan suci ya, hidup kita harus menyelaraskan diri. Roh itu kan
kudus ya, kita harus menyelaraskan diri dengan kudus. Persoalan antara jatuh bangun dan tidak itu beda. Nah, kita tidak bisa menyamakan antara orang hidup dalam dosa dan jatuh dalam dosa, itu dua hal yang berbeda. Artinya gini, kalau sudah mencapai gini, kita terjebak dengan karisma. Karisma itu kadang tidak dipengaruhi oleh apa namanya juga karisma kan, pemberian. Ada seseorang yang jatuh dalam dosa, tapi dia masih bisa berkarunia, itu beda. Yang saya maksud di sini sebuah hubungan keintiman yang ujung-ujungnya bukan untuk kepentingan kita, cuma untuk kepentingan kerajaan surga, dan itu menyelamatkan jiwa kita. Ada yang untuk buat orang lain kita jadi berkat lah, tapi bagi kita itu hanya sekedar jadi kurir, hanya sekedar jadi calo, itu. Nggak tahu, bahasa saya semoga bisa mudah dimengerti. Kalau boleh ngomong dan untuk menjelaskan itu. Oke. Ini berikutnya, untuk sampai saat ini itu oke lah, kasih karunia gitu ya, anugerah Tuhan membawa kita sampai pada hari ini gitu ya, sampai ya semua yang kita alami, nikmati, rasakan hari ini ya itu karena anugerah. Tapi mungkin bisa share gitu ya, apa yang membuat atau apa bagian kita yang kita mesti lakukan sehingga kita itu bisa sehat dan aman gitu, memiliki kehidupan rohani yang sehat dan aman gitu ya. Ya tadi karena ya walaupun ngeroh kita manusia, tapi juga di sisi yang lain ya tadi bukan soal jatuh dosanya, tetapi lebih ke hati-hatinya itu, karena kalau dunia roh kan tidak ada petanya itu ya, orang bisa bisa aja klaim-klaim kan, bisa ya dari Tuhan, bisa klaim ini yang paling benar begitu, supaya kita ini aman gitu ya, terjagailah dalam kebenaran. Apa yang mungkin bagian kita yang kita bisa lakukan itu, apa yang atau menjadi syarat ya, prasyarat gitu, infrastruktur apa yang harus ada gitu sehingga kita ini bisa aman gitu. Dari Wimpi? Ya. Kalau menurut saya, dari saya itu untuk kita bisa aman, bisa sehat ini secara rohani ya. Karena ya saya pun tidak menutup mata, saya melihat banyak di lapangan gitu. Bahkan ada orang-orang yang sampai dalam tanda kutip sudah agak anti gitu dengan orang-orang profetik, dengan para pendoa syafaat dan lain-lain. Kalau saya sampai di titik ini, saya bersyukur saya punya orang-orang di atas saya, bahkan boleh dikatakan kakak-kakak rohani, mentor, karena itu penting, dan juga guru-guru gitu. Jadi karena identik orang-orang profetik itu ya ini yang di masa lalu aja ya, maksudnya saya cerita, bahkan karena dulu saya ngalami, saya pernah ngawur juga, saya pernah ngasak juga, bahkan sempat kita doa, tapi diprotes warga gitu. Saya pernah digerobyok warga Pak. 2000 masih awal-awal waktu SMA itu saking ngasaknya pokoknya. Tapi dalam perjalanan saya belajar, tidak bisa sembarangan klaim gini. Harus tahu timing gitu. Tapi yang terpenting kalau dari saya harus ada orang-orang di atas kita, bapak-bapak rohani yang menjaga kita, yang mengajar kita, dan juga yang berikutnya kita harus punya orang-orang di sekitar. Apapun pesan yang kita dapat, yang tadi sempat disinggung, harus di cross check, harus diuji. Dan cara nguji gimana ya? Cara nguji yang pertama dengan orang-orang di sekitar. Kita doakan bersama-sama. Apakah pesan ini betul gitu? Kalaupun betul, itu untuk siapa gitu? Apakah pesan Tuhan itu untuk pribadi, atau pesan Tuhan itu untuk komunitas kita, atau pesan Tuhan itu untuk bangsa gitu? Itu kan ada, kalau kita bicara ada level-levelnya gitu ya. Tidak bisa
ternyata itu untuk kita, tapi kita ngomong ini untuk bangsa, nggak bisa. Kita bisa dirajam batu satu Indonesia. Ada orang-orang yang kita butuhkan discernment, mendengar bersama. Butuh peneguhan-peneguhan. Bisa saja dari komunitas kita atau dari tempat yang lain atau bahkan dari hamba Tuhan luar negeri mungkin. Ada orang-orang yang menyampaikan yang sama dan itu untuk kita bisa sampai di titik tertentu itu butuh kedewasaan rohani menurut saya. Karena ya tadi untuk kita bisa sehat secara rohani kita harus jadi dewasa gitu dengan proses di sekeliling kita, karena di situ justru kepekaan kita akan diasah, ketajaman kita akan diasah, dan di luar itu ya, di luar ketajaman, di luar kepekaan ada otoritas yang semakin diperbesar Tuhan. Kita kenal kuasa itu kan dua terjemahan ya, yang di Kisah Para Rasul itu kan dunamis. Dunamis itu kuasa misalkan untuk menyembuhkan untuk dan sebagainya bla bla bla. Tapi kalau di Yohanes 1 itu kan exousia, itu otoritas gitu. Ya otoritas. Ini dalam kita beroperasi di area missionary worshiper gitu, ataupun kita penginjil, kita menghidupi ini, kita butuh otoritas yang cukup untuk kita bisa memenangkan jiwa, untuk kita bisa mengubah atmosfer dimanapun kita berada. Dan itu tidak lepas dari semata-mata pokoknya kita yang hebat, tidak. Otoritas itu yang pertama lewat firman, yang kedua lewat orang-orang di sekeliling kita yang membantu kita berproses. Itu aja Pak, dari saya. Oke, thank you. Dari Pak Yusak? Sepakat. Saya sepakat dengan Mas Wimpi bahwa peranan dengan siapa kita terhubung itu membantu kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Saya pernah lemah, jujur. Ketika saya PI, sepertinya saya itu sendiri. Dan saya ngomong, benar tahan itu kan. Rasanya kalau bicara soal ini kok nggak ada boloni. Rasanya kok saya ini kayak sesuatu yang nggak familiar gitu loh. Memang kalau jujur saudara, jujur. Saya ngomong jujur aja. Ketika saya berapa kali khotbah di beberapa gereja, itu ketika saya mulai bicara soal PI, itu menenggap ya. Tapi ketika saya menyampaikan saudara tentang berkat, mujizat, itu responnya luar biasa. Termasuk lagu-lagu juga gitu. Yang lagu-lagu yang paling rankingnya, istilahnya tangga teratas lagu-lagu rohani di gereja. Yang pertama itu pasti lagu curhat. Berarti kan worship bilangnya WL biasanya mari kita naikkan pujian penyembahan. Tapi toh yang dinyanyikan lagu curhat. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, lagu soal berkat. Curhat itu bisa soal masalah dan lain sebagainya. Makanya kalau jemaat tidak nyanyi lagu soal masalah gitu, itu pasti metal itu sudah. Melo total itu. Orang kalau tidak pernah dipikir itu urapan, padahal itu mikir utangnya akeh, masalahnya gede. Makanya ketika dikasih lagu yang melo gitu, rasanya mereka, oh ini urapan nih, padahal bukan menurut saya. Itu hanya mainkan emosinya aja, cara berpikirnya aja. Dan kemudian ketika dikasih lagu berkat itu semangat itu. Baru ketika lagu ucapan syukur, oke lah, memang kita harus ucap syukur. Tapi kalau coba dikasih lagu keempat, soal misi, penginjilan, itu jemaat bisa maklum. Seperti tidak ada passion, tidak ada dorongan. Dan ketika saya mendapati hal ini, rasanya dalam satu titik jenuh gitu. Sebenarnya salah sih, tidak boleh seharusnya jenuh. Tapi karena apa? Karena saya melihat fakta. Akhirnya saya datang ke Bapak Rohani saya, Pak, doakan Pak. Dan dia berdoa, sampaikan firman. Kuat lagi, panas lagi. Ya, itu fungsinya orang-orang yang ada di atas kita. Ada Bapak Rohani yang mengontrol kita. Ada Bapak Rohani yang kalau biasanya itu gini, covering menurut saya itu. Jadi untuk menjaga suhu rohani kita tetap panas, kita tetap terjaga,
tidak sampai jatuh, apalagi jatuh terlalu dalam. Ya, hubungan. Yang terpenting hubungan. Baik ke Tuhan maupun dengan siapa kita terhubung. Sebab itu menentukan gini. Ketika kita terhubung dengan orang yang tepat, kita bisa berjalan bersama-sama menyelesaikan destiny kita. Kita bisa menjadi pengajar yang baik. Tapi itu jadi pengajar yang baik lewat teladan, baik secara spirit maupun secara sikap tingkah laku dan sebagainya. Kita harus jadi anak yang baik dulu. Untuk jadi guru yang baik harus jadi murid yang baik. Untuk jadi bapak yang baik harus jadi anak yang baik. Karena kita punya tanggung jawab untuk mengajar, dan kita harus juga punya orang-orang yang bisa diajak berjalan bersama-sama. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Seperti itu sih. Jadi hubungan. Supaya rohani kita tetap terjaga, perhatikan dengan siapa kita terhubung. Kalau kita terhubung dengan orang yang tepat, cara pandang kita tepat, apa yang kita juga dengar juga itu akan jauh lebih efektif dan tidak terlalu banyak hal yang masuk, tidak berguna gitu. Kan kita itu kejar-kejaran sama umur, sama waktu. Kalau terlalu banyak yang masuk, kemudian kita tidak pilah-pilah itu, suatu saat gengnya terjadi, kita bingung pilahnya yang mana gitu. Itu sih kalau dari saya. Oke, ya. Terima kasih. Nah, berikutnya ini soal tadi ya, apa ya, orang yang sudah mengalami Tuhan, orang yang sudah ketemu Tuhan, itu seperti perempuan Samaria itu kan langsung jadi penginjil kota. Lalu Pentakosta juga identik. Ya. Jadi ketika Roh Kudus dicurahkan dan bahkan janji Tuhan yang kau akan menerima Roh Kudus, ya, dan kau akan jadi saksi. Juga terjadi, termanifest ketika Pentakosta terjadi juga. Berikutnya adalah tanda-tandanya adalah jiwa-jiwa baru ditambahkan. Mulai muncul jemaat Tuhan. Nah, sementara tadi dikatakan fenomenanya ya kalau udah mulai lagu misi, lagu penginjilan, tantangan begitu lemes gitu ya. Orang udah beda atmosfernya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya ke Pak Yusak nih, Pak. Gimana nih supaya merevolusi gereja soal ini gitu, Pak? Jadi soal jemaat yang ini nih, dari yang apa namanya, supaya bisa punya passion ke penginjilan, ke amanat agung, ke hal-hal yang selesai dengan dirinya gitu. Kalau enggak kan ya selalu dipertentangkan kalau di gereja. Udahlah nanti di gereja juga punya masalah gitu kan. Ngapain juga ngurusi yang lain, gereja dulu konsolidasi kok, ini tahun-tahunnya kami tahun konsolidasi gitu. Tahunnya the year of apa lah istilah keren-kerennya gitu ya. Ini tahunnya tahun konsolidasi dulu. Oh ini tahunnya. Nah, seringkali apa namanya, terus juga begini ya, kalau dari sisi saya soal lagu memang saya tegas gitu ya, saya mengajar di sekolah, lalu pokoknya di mana saya bisa berotoritas, saya memang sortir gitu. Jadi kalau kamu WL, setoran dulu daftar lagunya apa. Itu setuju dengan Pak Yusak tadi. Kalau lagunya, liriknya masih ada balik ke bawah lagi, gak usah dinyanyiin gitu ya. Jadi kalau selama lagunya masih ke bawah lagi, ya kita akan terjebak ya. Ya maaf kata nih kalau sebut lagu gitu ya. Kelihatannya bagus ya. Apa satu-satunya yang ada kan, ya kelihatannya bagus satu-satunya. Tapi tutupnya kan juga balik lagi. Engkau Tuhan penyembuhku, Engkau Tuhan pemulihku gitu ya. Jadi ya masih balik lagi gitu. Itu juga saya nggak menyembah gitu ya. Kelihatannya baik merayu Tuhan gitu. Bukan menyembah Tuhan tapi merayu Tuhan. Beda dengan lagu-lagu yang zaman ya apa namanya yang kita sering dengar ya, sebab kau besar ya, lalu ku kagum hormat akan engkau. Itu lagu-lagu yang nggak akan balik ke bawah. Jadi kalau istilahnya Pak bisa kan lagu curhat gitu. Jadi ya dari sisi lagu saya sepakat gitu. Dari sisi lagu saya bisa memahami, bisa juga menerapkan yang saya bisa mungkin mengerjakan. Nah dari Pak Yusak ini tadi pertanyaannya gini, gimana nih supaya bisa jemaat menyadari atau mungkin mempertanyakan, jangan-jangan saya belum ketemu Tuhan, jangan-jangan saya belum mengalami Tuhan. Atau mungkin
itu bisa jadi ukuran utama atau enggak sih Pak Yusuf, itu bahwa tanda orang alami Tuhan itu mencintai jiwa-jiwa? Itu sebuah keharusan atau sebuah tanda yang normal atau berlebihan sih sebenarnya ketika kita bicara bahwa harusnya orang yang ketemu Tuhan itu pasti mengasihi jiwa-jiwa. Gimana Pak Yusuf? Itu salah satu tanda yang normal. Hmm. Itu salah satu tanda yang normal. Kalau kembali ke nubuatannya Mika, di Mika pasal yang keempat, itu kan ayat 1 sampai berapa itu, dikatakan bahwa pada hari-hari terakhir gunung rumah Tuhan itu akan menjulang lebih tinggi, mengatasi gunung-gunung yang lainnya. Nah, ini kan nubuatan tentang gereja. Di akhir zaman ini, pada hari-hari terakhir ini, justru seharusnya institusi gereja, saudara dan saya, orang-orangnya ini bisa jadi tanda dan alamat, bisa jadi kayak tempat belajar dan lain sebagainya. Nah, persoalannya gimana bisa jadi tempat belajar? Nah, makanya Yesus menegaskan sekali lagi di Matius pasal 16, dan di atas batu karang ini akan mendirikan jemaatku. Jemaat. Itu yang terminologi yang dipakai kan terminologi pemerintahan politik, bukan terminologi agama. Ya kan? Jadi kita bukannya dipanggil keluar, tapi kita juga menjadi penentu arah. Tapi untuk seperti itu kan harus ada apostolos yang melatih, yang memberi kita ajaran, arahan, melatih kita seperti itu. Makanya sebelum Yesus naik ke surga itu jelas sekali, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Jadi inti amanat agung itu pemuridan. Atau dengan kata lain seperti dengan cara pergi, dengan cara baptis, dengan cara mengajar, jadikan semua bangsa murid. Ketika bicara soal pemuridan itu ada unsur kesengajaan. Dan pemuridan harus detail. Untuk mengembalikan itu semua, gereja harus balik lagi. Tujuan semula apa? Pemuridan. Kalau tidak pemuridan, gimana Pak? Dengan orang-orang nanti ketika mulai didisiplin, diarahkan mereka tersinggung, apa? Kok ada gereja lain yang nampung gitu loh. Saya tuh berpikirnya sederhana gini. Ketika ada jemaat di tempat kita, dia tidak bisa dimuridkan. Karena sudah sekian waktu lamanya gereja itu kan ada hanya untuk mengakomodasi, melayani, ya kan, tanpa melatih jemaat, tanpa melengkapi jemaat. Jangan sampai jemaat ini hilang gitu kan, untuk sekian waktu lamanya. Pasti kaget lah ketika mereka mulai dimuridkan, mulai kalau bicara soal dimuridkan ada namanya didisiplin juga, kaget lah. Apalagi orang-orang yang selama ini tidak mau diintervensi hidupnya, pasti kaget gitu. Setelah kaget apa? Ujung-ujungnya kalau tidak suka pasti keluar. Tapi kalau gereja lain juga memakai pola yang sama pemuridan, di tempat dia pindah gereja dia akan dimuridkan juga. Kalau dia tidak kerasan dia apa-apa, dia pindah lagi. Pertanyaannya sampai kuatnya kapan? Kalau semua gereja mempunyai pola yang sama bicara soal pemuridan, orang itu kan pasti kan berpikir, jangan-jangan yang salah ini saya. Kenapa kalau saya gimana tidak cocok? Seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih, gimana cara mengembalikan fungsi jemaat adalah ya dimulai sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus. Karena saya suka ini, Paulus itu mengaplikasikannya itu keren banget. Dia melahirkan Timotius, Titus, dan orang-orang yang lainnya. Polanya bahkan pola pemuritannya itu pembapaan. Wah ini keren ini. Dari Paulus kemudian ke Timotius, orang yang cakap mengajar, seterusnya. Di gereja itu kebanyakan dari Paulus berhentinya sampai Timotius. Betul. Itu yang jadi masalah, gitu kan. Seharusnya enggak. Paulus, Timotius, kemudian orang yang dapat dipercaya mengajar. Terus seperti itu. Nah, gimana caranya kalau seperti itu? Jadi kalau kalau ini saran sih, kalau nanti digerakkan Tuhan atau dipanggil untuk buka jemaat, kita bukan ormas, kita bukan partai politik yang ada untuk mengumpulkan sebanyak mungkin massa. Itu nanti masalah malahan ujungnya. Jadi pastikan gini, kita ada untuk memuridkan orang. Tergantung jumlahnya terserah. Lebih baik saya mau katakan ini, pertama,
lebih baik 10 orang tapi pure dari luar, hasilnya beda. Atau lebih baik 10 orang tapi itu militan, kayak Kopassus gitu, daripada 100 orang tapi penyakitan semua. Nah, kebanyakan kita itu karena terjebak dengan jumlah, akhirnya apa? 100 orang tidak dimuridkan, hanya dilayani. Mereka hanya jadi orang-orang yang setia, tapi belum tentu benar. Ini yang jadi masalah. Makanya banyak pendeta mati muda toh, antara umur dan wajah nggak sesuai kan? Karena banyak mikir jemaat, waktunya habis hanya untuk kunjungan, doakan yang sakit. Itu tidak salah. Masa kita suruh doakan tidak mau, kada juga. Tapi bukan itu intinya. Apalagi dalam situasi kondisi seperti ini sudah seharusnya setiap orang tuh bisa menang atas penyakitnya sendiri. Saya ini kena loh ini. Saya ngomong, oh kurang ajar ini. Virus ini nggak tahu digawe apa enggak, tapi ini kurang ajar. Ya memang kondisi seperti ini saya harus support jemaat. Doakan mereka. Tapi kan tidak mungkin langsung tumpang tangan. Saya tidak punya karunia untuk itu. Tapi seharusnya mereka bisa berdoa sendiri. Bagaimana caranya mereka menang dalam peperangan. Harus sudah tahu, sudah diajar. Itu tadi kuncinya, sudah diajar, sudah dilatih, sudah diberikan arahan-arahan. Jadi gereja itu benar-benar jadi tempat orang untuk belajar. Bukan untuk kumpul-kumpul dan beribadah. Bukan. Makanya di Ibrani kan jangan aku menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi sebenarnya bahasa yang cocok itu bukan ibadah, tapi pertemuannya orang-orang yang beribadah. Karena ibadah bisa di mana saja kan. Makanya kita bertemu, itu pertemuannya orang-orang yang kita beribadah pada Tuhan, bertemu. Makanya 1 Korintus 14 itu kan dalam setiap pertemuan tiap-tiap orang persembahkan sesuatu gitu kan. Jadi posisinya bukan antara imam, orang awam, bukan itu sebenarnya. Karena semua kita tuh imam-imam yang berkerajaan. Kalau ditanya ini kalau ini nilai ini pemahaman saya, kita itu juga imam, kita ini juga raja. Jadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, imam-imam yang berkerajaan. Apalagi kita ini kan perjanjian baru, ya kan? Mau ibadah di mana saja, di rumah, di gedung apapun, di pinggir jalan. Saya pernah ibadah waktu anak jalanan di pinggir kali. Apakah Roh Kudus ada? Ada. Di pinggir kali. Bahkan beberapa teman saya dipenuhi Roh Kudus di mana? Di kamar mandi. Saya tidak anti tempat, saya juga punya gedung gereja. Itu hanya sebagai sarana. Kalau ditutup seperti ini, ya tetap nyantai aja. Kalau bisa Zoom ya Zoom. Kalau bisa ketemu langsung ya ketemu langsung. Itu aja sih. Kalau menurut saya, simpel aja. Ya, gereja itu fleksibel kok. Intinya yang penting apa? Pemuritan. Percuma gedung gede, nggak ada pemuritan. Taruhlah kita dilarang semua lah. Dilarang semua. Tapi kan pemuritan bisa jalan. Itu aja sih. Oke. Ya, thank you. Kalau ke WP pertanyaannya kali ini beda. Ini sebelum kita udah di jam ini, kita akan akhiri di penghujung. Pengen tahu nih, sebabnya kan keliling suku-suku, keliling kota dan luar negeri, gitu ya. Jadi apa ya, membawa di gereja atau di komunitas masyarakat tertentu yang ya kalau boleh sedikit pinjam istilah level tadi, ya, mana orang yang tadi katakanlah belum berroh lah istilahnya, atau belum tahu dunia spiritual rohani sampai pada nangkep supaya masuk dalam destiny, ngalami, lalu kemudian sama-sama di tanda kutip DNA yang sama. Apa yang kamu sampaikan gitu ya, atau mungkin juga apa sih yang menurut kamu jadi kendala di mereka, atau apa yang harus mereka kerjakan gitu, apa yang ini kira-kira gimana nih supaya gereja bisa sama-sama di stream yang sama gitu, bisa nangkep hal yang sama. Kalau dalam perjalanan ini ya kok ya, kan ya ngalami banyak juga ketemu
banyak model gereja, model pribadi gitu. Kenapa ada yang beda, kenapa kok ini tidak sama gitu, kenapa kok ini bisa nangkep, hatinya sama tapi manifestasinya bisa beda gitu. Pernah ya ngalami melihat fenomena itu, bahkan saya kan juga sering gitu. Ya kita juga belajar, coba kita telusur, coba kita pelajari masalahnya di mana sebenarnya gitu. Rupa-rupanya di pemahaman ternyata gitu. Karena ya tidak pernah diajar mungkin. Dan mungkin ya itu tadi teologinya mungkin beda, pengajarannya mungkin beda. Tadi kalau Pak Yusa kalau ngomong berkat suka gitu. Begitu ngomong misi kok langsung plakep menang semua gitu. Tapi memang itu fakta yang terjadi di lapangan gitu. Jadi kuncinya ya saya setuju ya pemuritan itu kan mengajar orang gitu. Kita bukan berarti terus menggurui kamu harus gini-gini, enggak. Lewat share hidup. Misal dengan gereja gitu, supaya gereja bisa nangkep dengan apa yang kita tangkap gitu, apa yang pergerakan Tuhan sedang kerjakan. Nggak ada cara lain, kita nggak bisa paksa dia harus ini nggak bisa. Ya lewat pendekatan pelan-pelan kita share hati, kita ajar pelan-pelan gitu. Tapi bukan berarti langsung frontal kamu tak ajar ya gini-gini, enggak. Kita kasih pengertian, kita ajar karena memang masalah utama orang bisa nangkep atau enggak itu tentang pemahaman sebenarnya. Kadang ada orang yang bisa nangkep gitu, tapi ada orang yang enggak bisa, lambat, harus diajar pelan-pelan. Gitu. Tapi beda kalau orang disuruh Tuhan. Ini beda. Orang enggak mudeng tapi disuruh Tuhan. Tapi ketemu di titik yang sama. Kok kamu melakukan ini kan? Sering kita tanya kan, sering. Mungkin Pak Albert juga sering alami. Pak, kok mau melakukan ini? Kenapa mau melakukan penginjilan? Tidak tahu, saya cuma disuruh Tuhan. Kadang-kadang kita ngalami itu ya Pak Yusa ya. Ketemu orang yang kayak tadi waktu cerita di hutan loh Pak. Bisa sampai sini, saya disuruh Tuhan. Nah itu kan susah sekali. Membahasakannya gimana gitu ya. Tapi untuk ya di level ini, untuk orang bisa ngerti, orang bisa nangkep ya kita tidak hanya share visi ya. Tapi mungkin ya diajar, dimuridkan, harus pelan-pelan, tidak bisa cepat. Kenapa? Untuk pemuritan ini sebenarnya tidak hanya untuk para penginjil, tidak hanya untuk para gembala, tapi ini untuk semua. Bahkan pendoa pun perlu dimuridkan gitu. Pendoa syafaat, para penyembah semua, imam musik semua itu perlu diajar, perlu dimuridkan supaya apa? Supaya ada di titik yang sama, di pemahaman yang sama, pengertian yang sama, supaya kita bisa selaras gitu. Tujuannya nanti kan selaras kan ke apa yang Tuhan mau. Bahkan doa Yesus yang terakhir itu kan di Yohanes 17 ya, yang berdoa supaya kita disatukan gitu. Kesatuan tubuh Kristus itu kan. Enggak bisa, enggak. Gitu. Kalau orang bisa sampai di titik yang sama, hatinya harus sama dulu. Kalau hatinya beda, mau diajar kayak apapun akan mental gitu, enggak bisa. Mau dimuridkan enggak bisa. Kuncinya cuma di hati. Kalau hatinya sama, hatinya haus dan lapar, hatinya rindu, selaras dengan Tuhan, maka begitu dimuridkan, begitu diajar, itu akan lebih bisa masuk gitu. Tadi kan Pak Yusa ngomong, lebih baik dengan 10 orang tapi militan daripada 100 orang sakit-sakitan gitu. Karena hatinya dulu, hatinya tidak mau keluar dari zona nyaman, mau gimana Pak? Bener ya Pak ya? Mau dimuridkan, mau diajar, nggak bisa gitu. Kalau dari saya itu ya Pak ya. Lebih terutama lebih ke hati dulu. Kita share supaya kita dapat hatinya, baru kita bisa ajar, kita masukkan nilai-nilai. Dan akhirnya orang-orang itu atau gereja bisa selaras ke apa yang Tuhan mau, ke apa yang kita hidupi bahkan. Bukan
membuat mereka sama seperti kita, tidak, tapi membuat mereka seperti apa yang Tuhan mau seharusnya. Ini kan itu aja. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Terakhir ini silahkan siapa yang menanggapin ini fenomena orang-orang Kristen nih yang ini, kalau tadi kan soal lagu, nah ini soal nabi. Jadi kalau yang datang itu nabi-nabi gitu istilahnya, atau orang-orang yang berkarunia kesembuhan gitu ya, langsung dikejar, atau yang nubuatan-nubuatan gitu ya, ke sana dikejar gitu. Yang nanti ada nabi siapa sana dikejar gitu ya. Dan rasanya haus nubuatan-nubuatan. Sementara tadi di satu sisi dikatakan kita harus terhubung dengan siapa kita terhubung. Lalu tadi juga disinggung soal pemuritan, lalu disinggung soal mungkin apa ya, fathering, pembapaan gitu ya. Berarti, nah ini kan perlu penjelasan-penjelasan, perlu dikupas gitu, keseimbangannya di mana sih gitu. Apa bedanya antara terhubung dengan fanatik gitu ya, dengan kemudian yang bahwa kelompokku paling benar, gitu, bapakku yang paling benar gitu ya, atau malah justru nggak punya bapak, pokoknya asal ada ilmu buatan dicari gitu. Siapa ke ada nabi siapa datang didatengin gitu, kemana gereja mana datang gitu. Jadi fenomena orang Kristen yang satu sisi terumbang-ambing ya, satu sisi gampang banget gitu ya, wah ini vaksin aja sampai bilang ini kan terpecah-pecah, ini bingung nih, ini mana nih yang benar, ini konspirasi terima vaksin atau enggak ya. Saya kemarin masih nanggepin gitu ya, nanggepin statusnya youth pastor di Jogja ya, gitu, terima vaksin nggak bisa merasa hadirat Tuhan gitu. Jadi ceritanya ada orang terima vaksin lalu kesaksian nggak bisa ngerasain hadirat Tuhan gitu. Lalu ya, jadi diskusi menarik tuh di story Instagram. Jadi karena terombang-ambing mana ini gitu ya. Jadi nah gimana kira-kira apa yang dalam keseimbangannya, gimana sih menyikapi kita dengan hamba-hamba Tuhan ini, hamba-hamba Tuhan yang di mata banyak kan orang bilang spesial lah, kapan lagi nih gitu ya, mumpung dia datang nih, mumpung dia ada nih ya. Ini fenomena ini. Lalu dari sini ada kelompok-kelompok juga yang mungkin fanatik gitu ya, kemudian yang lain nggak benar, kita lah membawa api kebangunan, kita ini apa yang paling benar. Sementara yang lain kok sangat fanatik lah, jadi akhirnya nggak pernah tertanam. Jadi keseimbangan yang satunya nggak mau tertanam, satunya tertanam tapi kebablasan. Nah, supaya nggak kebablasan yang liar ya kemana-mana gitu juga. Yang satu sisi juga nggak terlalu ekstrim yang sangat mengkultuskan individu gitu ya. Ya akhirnya penyembahan bukan ke Tuhan tapi penyembahan ke individu. Nah, supaya bisa balance ini apa ya, pandangan atau saran atau apa namanya prinsip-prinsip apa yang mesti diingat gitu. Silahkan siapa duluan ini, jadi terakhir, pertanyaan terakhir ini. Pak Yusa duluan mungkin Pak. Saya ingat pesan Bapak Rani saya itu seperti ini, apa yang saya sampaikan ini adalah benih. Benih itu akan membawa kehidupan, bukan sistem. Jadi jangan ditiru luarnya, tapi ambil ini bicara soal benih gitu loh. Polanya sama, yang beda apa? Kembangannya, aksesorisnya. Jadi jangan main aksesorisnya, tapi polanya. Polanya yang dimaksud adalah benihnya ini tadi. Nah, bedanya pembapaan dan pengkultusan, kultus individu jelas. Kalau pembapaan itu ibaratnya seperti ini. Ada tembok besar di sekeliling saya. Di belakang tembok itu ada rame banget. Saya tidak bisa manjat karena saya masih pendek kecil. Akhirnya saya sama bapak saya dipanggul di sini. Dan akhirnya saya bisa melihat isi di balik tembok itu apa yang terjadi. Nah, pembapaan itu justru membawa kita makin akurat dalam Tuhan. Makin akurat dalam Tuhan.
dan makin mencintai Tuhan itu. Jadi konsepnya ini beda banget dengan saya pernah baca buku sihir dalam gereja itu kalau sudah dimanipulasi jadinya seperti itu. Tapi Bapak tidak seperti itu gitu. Tidak seperti itu. Nah, jadi gimana caranya supaya fenomena-fenomena seperti yang diceritakan itu tidak terjadi atas itu percaya orang itu harus tahu tujuannya. Kebanyakan kita itu banyak yang masuk, tapi penerapannya yang kurang. Ini semua masuk. Tapi penerapannya yang kurang. Tapi kalau orang tahu tujuannya, satu misal nih, saya pasti panggil jadi gembala. Oke, saya fokus di situ dulu. Nah, dan peran Bapak Rohani itu mengarahkan. Ya memang gereja yang sehat itu akan selalu dibangun di atas pengajaran para nabi dan rasul. Tapi ingat, Paulus itu dia tidak pernah mengkotak-kotakkan. Gini aja deh, kata Paulus, Yesus disebut nabi oke, dia tidak protes, disebut guru nggak protes, disebut apapun juga nggak protes. Memang ada hal yang spesial dalam diri seseorang itu pasti. Kayak rasul itu sifatnya lebih banyak merombak dan membangun kan, seperti itu. Nah, kalau jemaat tahu dan tidak hanya sekedar ada untuk memenuhi keinginan kebutuhannya sendiri, enggak. Kalau dia tahu tujuan, sebenarnya gini, kasih tahu dulu, cari tahu, arahkan dulu tujuannya jadi apa, jemaat. Kalau setiap jemaat punya destiny, baik itu secara korporat maupun secara pribadi, enggak kamu tertarik. Contoh, saya kasih contoh aja. Di tempat kami berapa kali dulu sering diundang acara KKR. Ada KKR, semua ilahi dan lain gitu kan. Tahu jawabnya orang-orang apa? Maaf, level kami bukan KKR lagi. Karena kami sudah waktunya, kami sudah diajar. Waktunya kami terjun ke lapangan. Ini contoh aja. Ini yang saya maksud. Bukan berarti mereka tidak punya rasa haus dan lapar, enggak. Ibadah itu jika disertai dengan rasa cukup. Yang penting prakteknya. Kenapa mereka selalu lapar dan haus terus? Tidak pada tempatnya loh ya. Karena tidak pernah dipraktekkan. Kalau mereka terima prakteknya dari dalam aja cukup. Itu menurut saya sih. Karena kita tidak main-main dong. Maksudnya kita pengembalaan itu ini bicara soal transfer kehidupan. Gimana saya ngelola keuangan, gimana saya hidup seharusnya seperti apa, itu transfer kehidupan. Belum tentu orang yang di luar sana bisa mentransfer kehidupannya gitu kan. Belum lagi mempersiapkan materi. Kan gereja kan tempatnya belajar. Kalau mereka tahu murid, mereka tidak akan cari rawon, cari pecel. Kadang namanya khotbah minggu itu kan pengajaran kan. Itu bisa diulangi sampai 6-7 kali. Sampai kita menerapkan. Gitu. Toh ketika ada masalah mendadak, mereka juga bisa difungsikan. Jadi pelayanan pelepasan tidak harus kita, bisa tugaskan orang lain, kayak gitu-gitu maksudnya. Itu sih dari saya sih. Oke. Yuk, dari Mas Wimbi. Ya, tadi kan sempat disinggung pertanyaannya kan, kok ada yang satu fanatik sekali gitu, merasa paling benar, tapi yang satu kok pindah-pindah gereja, pindah-pindah komunitas dan sebagainya. Nah, sebenarnya ini fenomena yang sampai hari ini pun masih terus terjadi gitu. Tapi ada satu statement dari Pak Yusak tadi yang saya setuju, masalah benih. Sebenarnya itu kuncinya. Ini ya harus dipastikan benih itu, bahwa itu firman. Kan benih ditabur, tapi malam-malam ada yang nabur juga gitu loh. Masalahnya, iblis pun juga menabur benih yang sama gitu dalam hidup kita. Jadi tidak hanya firman yang ditabur, tapi di tengah malam pun si jahat itu juga nabur kan di salah satu cerita firman Tuhan. Tapi yang cukup menarik fenomena yang terjadi itu benih itu kan, kalau firman Tuhan kan ngomong dari buahnya lah kamu akan melihat
Dan seperti tadi, yang merasa paling benar, yang satu pindah-pindah, itu kan manifestasi dari benih itu ya Pak ya. Itu buahnya gitu. Menurut saya yang harus disoroti hari-hari ini ya, benih itu yang seperti apa yang ditabur gitu. Kalau ditarik lebih jauh ya, mungkin ini ya sedikit menyakiti, maaf gitu. Khotbah-khotbah di gereja itu seperti apa gitu. Karena mau nggak mau itu yang akan tumbuh di jemaat-jemaat. Itu yang akan tumbuh di orang-orang percaya gitu. Itu yang akan muncul, yang akan dihidupi. Tadi kalau dalam bahasanya transfer kehidupan itu. Transfer kehidupan itu yang akan dihidupi orang-orang itu. Kalau dari para pemimpinnya tidak memiliki hati yang besar, tidak memiliki pemahaman yang benar, maka yang akan ditransfer pun akan bukan salah 100% gitu. Ya akan tumbuh-tumbuh gitu. Cuman kita dulu agak mekroe beda gitu. Mekarnya beda. Itu jadi beda gitu. Kenapa itu penting untuk menurut saya masalah utamanya di hati sebenarnya. Yang saya lihat, saya amati. Karena ya tadi semua akar permasalahan di hati. Gitu. Teologi hati itu yang paling menurut saya paling masuk. Gitu. Kalau hatinya tidak benar, semua yang akan dikerjakan itu jadi salah, Pak. Mungkin caranya benar, mungkin polanya benar, tapi ujung-ujungnya akan salah. Kalau hatinya benar, maka orang akan mencari kebenaran sebenarnya seperti apa gitu. Bukan dari apa kata orang, bukan dari apa kata hamba Tuhan, bahkan Nabi sekalipun ya, maaf. Bahkan banyak orang sampai hari ini pun kadang-kadang juga saya dicari orang, Pak Yusa, Kak Albert, doakan gitu. Saya pun ngomong, kamu berdoa. Saya ngomong sama orang-orang yang datang sama saya, jangan berharap omongan saya benar gitu. Bukan berarti saya ragu dengan apa yang saya katakan, tapi saya menekankan kamu cari Tuhan sendiri. Tuhan ngomong apa? Karena kalau dengan omongan sana, omongan sini, ya berat. Makanya kita masing-masing harus mencari sumbernya sendiri gitu. Kalau hatinya sudah melenceng, hatinya sudah enggak murni, enggak tulus, itu udah pasti keluarnya akan manifestasinya akan enggak baik gitu. Ada yang sangat fanatik, ada yang sangat di satu sisi orang merasa aku bener, gini. Tapi balik lagi. Nanti di situ ya Pak ya. Jadi ini pun sampai hari ini saya belajar menghidupi, menjaga hati. Sulitnya minta ampun gitu. Sulit sekali. Kalau hati kita benar, otomatis pikiran kita waras. Kalau hati kita benar, pikiran itu waras. Kalau sudah tidak benar, sudah tidak mungkin waras, itu aja. Jadi masalahnya di situ menurut saya. Jadi pentingnya untuk mensinkronkan supaya orang bisa tidak pindah-pindah gereja. Karena orang pindah gereja pun merasa kadang, aku tidak cocok kok khotbahnya gini-gini, aku pindah sana. Aku tidak cocok kok WL-nya gini, gini. Ya kita boleh ngomong itu orang sombong gitu. Dia kan cari yang sempurna. Gitu. Tapi ada orang yang di satu sisi fanatik gitu. Fanatiknya, ini paling benar, gereja itu salah, ini gini. Kita merasa paling benar. Bahkan saya pun pernah ngalami di titik itu juga gitu. Saya merasa apa yang saya lakukan ini paling benar gitu. Saya merasa apa yang saya kerjakan ini sudah benar, ini dari Tuhan dan sebagainya. Tapi di satu titik, kalaupun itu benar, kita harus rendah hati. Kalau orang belum bisa mengerti, tidak apa-apa. Lakukan sesuai dengan imanmu. Sebenarnya kuncinya yang saya alami, perenungan saya, itu di situ. Di hati itu. Karena tidak ada obatnya. Dari hati terpancar kehidupan. Sudah itu manifestasinya. Di situ. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi hari ini dasarnya saya itu sebetulnya ketika saya membaca Keluaran 20 ayat 24,
Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atas korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Nah, membuat saya jadi punya pengertian tentang misi. Misi adalah kemana, ke tempat di mana tidak ada penyembahan kepada Tuhan, disitulah kita hadir, sehingga kita bisa mempersembahkan dan atau membawa masyarakat atau kita di situ menjadi tempat penyembahan, tempat persembahan bagi Tuhan. Di situ Tuhan hadir, mereka jumpa dengan Tuhan dan memberkati mereka. Jadi mission itu selalu berkaitan dengan penyembahan, itu penyembahan jaga dan ini tadi kan konsentrasinya Tuhan itu pada orangnya. Gitu. Ketika perempuan Samaria diberesin, ya hatinya tadi kalau bahasanya Mas Widi tadi soal hati, ya ketika perempuan Samaria jumpa dengan Tuhan, maka kemudian jadi penginjil kota. Lalu ketika menjadi manusia lain, ya istilahnya dengan Pentakosta, maka manifestasinya yang keluar adalah mencintai jiwa-jiwa. Selain mencintai Tuhan, juga mencintai jiwa-jiwa. Saya suka baru-baru ini Pak almarhum Pastor Samuel Saputra itu, ya saya suka itu loving God passionately, ya loving people unconditionally, dan making disciple intentionally. Jadi dan tadi berkaitan dengan yang kita bahas tadi bicara soal worshiper, cara dengan apa yang terjadi di lapangan, apa yang terjadi di gereja, fenomena orang Kristen, tentang orangnya. Dan tadi pada mengkerucut pada mindset atau benih, itu tergantung kepada di mana kita terhubung, ya punya mentor, punya teman-teman yang menjaga kita di sekeliling kita, setara dengan kita. Paulus memberi contoh yang baik ketika dia ada beda pendapat, dia mau ke Yerusalem, sidang tua-tua Yerusalem, dan dia punya banyak anak-anak rohani, Timotius, dan bahkan sekali waktu Paulus sampai tidak mau KKR, istilahnya begitu, kalau tidak jumpa Titus. Dan kemudian Paulus juga punya Barnabas, teman yang sejawat. Nah, jadi malam hari ini, sore hari ini, terima kasih buat Pak Yusak dan Mas Widi buat sharingnya, waktu yang membatasi kita. Jadi ngeroh itu normal, istilahnya itu defaultnya gitu ya, itu hakikat kita manusia rohani, manusia roh. Hanya ketika di lapangan ada ekstrimnya, ada kiri kanannya, ya kita balancing gitu ya. Ujilah, gitu, uji, jangan padamkan roh, tapi juga uji, gitu ya, bangkitkan, ya, tapi juga jangan padamkan roh, tapi ujilah. Jadi uji. Dan sebagai penutup, informasi bahwa di hari yang lain, saya mulai 1 bulan ini juga bikin satu acara di IG, satu channel gitu, bersama orang-orang, teman-teman yang menurut saya kalau dibandingin dengan channel-channel saya yang lain mungkin belum punya nama gitu ya, mungkin bukan yang sering kali kita lihat di flyer-flyer gereja besar gitu yang sering-sering diundang di gereja-gereja besar ya, tetapi ini karena saya sedang memperjuangkan atau sedang yang saya bisa lakukan gitu ya, yang saya bisa kerjakan adalah ada banyak orang pengen jadi Paulus, banyak orang pengen jadi ya Paulus lah gitu ya, pengen terkenal gini, tapi sedikit orang yang mau di jalan yang sunyi, di jalan yang tidak ada sorot lampu, tepuk tangan gitu ya. Nggak banyak kayak Wimpi tadi bilang, saya suka yang di belakang gitu kan, di belakang layar gitu. Dan satu hal yang menarik buat saya adalah pelayanan Barnabas. Dia rela cari ke Tarsus, cari Paulus, bahkan di awal pelayanan Paulus dia bentengnya, dia membemperin Paulus, dia menjamin, berikan jaminan buat Paulus. Kalau di Indonesia elit politik memberi jaminan ketika orang ditangkap KPK gitu ya, minta dibebasin, ada jaminan. Nah, ini Paulus menjamin dirinya, Barnabas menjaminkan dirinya untuk Paulus. Nah, ada banyak orang yang termasuk di gereja
yang masih ada stigma, ada labeling, ada politik dalam gereja, sehingga untuk jabatan pelayanan aja perlu rebutan. Nah, sehingga ada orang-orang yang tidak bisa dapat panggung. Nah, sementara sukses itu menurut saya adalah, salah satunya adalah keberuntungan. Dan keberuntungan yang saya maksud adalah ada orang yang membukakan jalan. Kalau tadi Pak Yusak bilang, pembapaan adalah ketika ada tembok, lalu tidak bisa melihat, gitu ya, anaknya dipanggul, sehingga anaknya bisa lihat. Tidak banyak orang mau jadi keset, tidak banyak orang mau membukakan jalan buat orang lain, tidak banyak orang, dan banyak orang ada di puncak kesuksesan, banyak orang meninggal dalam kesuksesan, dalam ketenaran sendirian. Saya berharap ya bukan hanya soal kita mencintai tubuh Kristus, tapi sudah bukan eranya superpower, Superman, tapi eranya kita apa ya, bergerak bersama, ya orang-orang kudus bergerak bersama. Tidak banyak orang mau membagi panggung, ya. Tidak banyak orang mau mengangkat orang lain. Nah, jadi dengan apa yang saya satu channel itu, saya ingin memberi kesempatan buat orang-orang, ya walaupun saya juga bukan terkenal gitu, tetapi yuk setidaknya muncul bersama, gitu. Setidaknya percaya diri, setidaknya ada orang-orang yang butuh dukungan, ada orang-orang yang sekedar butuh, sama halnya kekuatannya seperti ini ya. Suatu ketika di pandemi ini ada orang tanya sama saya, "Bet, kamu sehat nggak?" "Sehat." "Oh ya, puji Tuhan." "Kenapa?" "Karena saya belum siap kehilangan kamu." Itu buat saya luar biasa itu. Gak ada gitu. Kalau biasanya bilang itu kan cuma suami istri, banyak orang jomblo atau yang gitu kan ya, terus gitu kan ya. Nah jadi ya buat saya sama sih ketika kamu bisa, kamu mampu, kamu kenapa nggak berani gitu? Ayo kamu bisa, kamu sampaikan sesuatu, roh yang sama, Tuhan yang sama yang bicara dalam kamu juga bicara kepada hamba Tuhan. Ayo kamu bisa, ayo kamu maju, ayo kamu nyampein sesuatu gitu. Nah itu jarang yang di orang Kristen ini, di gereja-gereja masih banyak panggung aja sudah berapa meter kali berapa meter aja masih dikuasai. Pandemi ini aja apalagi gitu kan ya, udah pandemi gereja kosong, yang khotbah lu lagi gitu kan ya. Jadi buat saya ini kesempatan untuk kita ini muncul gitu, mengangkat orang lain, pelayanan Barnabas, dan kita bisa istilahnya, yuk kita sama-sama bergandeng tangan, sama-sama bertumbuh bersama, berproses bersama, saling mengingatkan, saling membangun, saling menasihat. Itu aja menjadi penutup buat sore hari ini. Terima kasih Pak Yusak, terima kasih Mas Febri buat sharing. Ada yang mau ditambahkan Pak Yusak? Kalau kelihatannya pengen ngomong nih. Pak, silakan Pak. Tetap semangat, los gak rewel. Oke, terima kasih. Mas Yumbi ada acara selanjutnya nih. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Albert, Pak Ya, Yusak. terima kasih. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir. Ya, berjalanlah kemanapun Tuhan suruh. Nanti Amin. Udah, gitu. Thank you, Tuhan memberkati.